Namun jika penasihat hukum tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan BPKP, itu sepenuhnya hak dari penasihat hukum. JPU mendakwa harta benda yang terdakwa peroleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kumulatif ke-1 sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kumulatif kedua. Menurut penasihat hukum, dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap karena menggabungkan penambahan kekayaan yang dilakukan dari tindak pidana dan mendakwakan kembali pada dakwaan kumulatif kedua mengenai tindak pidana pencucian uang. Pendapat penuntut umum bahwa tolak ukur cermat, jelas, dan lengkapnya surat dakwaan telah kami uraikan secara panjang lebar di awal tanggapan kami, sehingga kami tidak perlu menguraikan kembali penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Berkenaan dengan keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam dakwaan kumulatif ke-1 didakwakan kembali dalam dakwaan kumulatif kedua sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Kami menganggap bahwa penasihat hukum telah gagal paham atau isi surat dakwaan yang sudah cukup jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana yang dibacakan dalam sebelumnya. Jika penasihat hukum betul-betul membaca, meresapi, dan memahami unsur-unsur pasal dan uraian dalam dakwaan kumulatif kedua, makanya niscaya tidak akan ada poin keberatan ini. 11. Surat dakwaan tidak cermat dan lengkap serta tidak logis dalam menguraikan tindak pidana pencucian uang karena mendakwakan jumlah uang yang digunakan terdakwa lebih besar daripada jumlah penghasilan tidak sah yang didakwakan. Pendapat penuntut umum, sebaik dan sesempurna apapun surat dakwaan yang dibuat dan disusun penuntut umum tidak akan logis dalam pandangan penasihat hukum dan juga tidak akan pernah didapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya jika hanya berdasarkan surat dakwaan sebelum melalui sidang pembuktian. Oleh karenanya, guna mendapatkan kebenaran material sebagaimana tujuan pencarian kebenaran dalam hukum pidana dan keadilan bagi seluruh pihak, maka hendaknya persidangan perkara quo dilanjutkan pada sidang pembuktian. Oleh karena materi keberatan dari penasihat hukum sesungguhnya sudah memasuki materi pokok perkara, maka keberatan penasihat hukum tersebut sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum dan terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati, setelah mencermati secara mendalam eksepsi penasihat hukum terdakwa, ternyata bukan masuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif pada pasal 156 ayat 1 KUHP, bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut telah masuk materi pokok perkara. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum tetap berpegang pada surat dakwaan yang telah kami bacakan pada tanggal 4 Juli 2023 dan kami mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum surat dakwaan nomor register perkara PDS 20 yang telah kami bacakan di persidangan pada tanggal 4 Juli 2023 sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, dan surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Menyatakan keberatan dari terdakwa Anang Ahmad Latif melalui tim penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan eksepsi ini kami sampaikan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Atas perhatian majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.